Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo. Tentunya masih bersama tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas tentang gimana sih peruntungan keuangan zodiak kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bahas khusus ya untuk keuangan kalian sesuai dengan zodiak kalian di bulan Juni itu gimana. Kira-kira ada hal apakah yang perlu kalian waspadai, atau mungkin ada berita-berita apa nih kira-kira gambarannya untuk keuangan kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bacain per zodiak kalian gitu ya. Untuk reading kali ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja. Nggak apa-apa kalau misal kalian ngerasa ini kayaknya kurang resonates dengan kondisi gue, nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, di mana energinya 100% difokuskan untuk kalian bisa langsung cek aja di website gue di tarotreading.bymayanov.com, atau kalian bisa cek langsung di deskripsi di bawah untuk ngecek kontak gue, price list gue, and so on. Oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja terjun ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya buat kalian para Aquarius untuk gue baca ini. Gimana sih keuangan kalian di bulan Juni ini? Apakah bagus? Apakah mungkin ada hal-hal yang perlu kalian waspadai? Mari kita lihat dari kartunya. Sebelum kita masuk ke kartu tarot, kita akan buka dulu highlightnya tentang keuangan kalian para Aquarius dari rune dice-nya. Kira-kira secara umum temanya apa sih buat keuangan kalian? Oke. Kalau gue lihat di sini kelihatannya memang ada hal-hal yang kalian harus ikhlas nih ngelepasinnya buat kalian para Aquarius. Ini berkaitan sama keuangan ya. Kayak ada hal-hal yang memang ibaratnya tuh kayak gini. Kalau kita mau kasih analogi seperti sebuah pohon gitu ya, mungkin tanaman hias gitu, kan dia akan selalu tumbuh selama pohon itu hidup. Dia akan selalu tumbuh kan. Cuman ketika kita itu kayak ya namanya kita ngerawat ya, pasti akan ada bagian-bagian akan kita potong sedikit demi sedikit gitu ya. Itu sebenarnya yang kita potong-potong itu kita rapiin. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya dibiarin terus tubuhnya nggak beraturan, bisa jadi si pohon itu jadi nggak kokoh gitu, mudah hancur, mudah roboh gitu misalnya, atau jadi bentuknya nggak indah gitu. Yang gue lihat dari dice-nya sejauh ini kurang lebih emang kayaknya ada nih hal-hal yang perlu kalian pangkas nih, entah itu dari segi hal-hal yang kalian anggap sebagai kebutuhan kalian ya, kalian anggap sebagai needs kalian. Itu kayaknya ada yang perlu dipangkas gitu, agar si keuangannya secara keseluruhan itu semakin kokoh gitu. Kayak memang dari kemarin-kemarin kayaknya ada hal-hal yang kalian anggapnya oh ya bolehlah gue ada spending kecil-kecil di sana dan di sini, itu kayaknya memang harus kalian pangkas gitu. Karena kalau gue lihat dari dice so far ada perubahan yang akan datang ya. Bisa jadi ini perubahannya bentuknya secara negatif ya, bisa jadi bentuknya goncangan untuk keuangan kalian. Jadi dengan kalian nge-cut nih spending yang nggak perlu, sebenarnya itu adalah bentuk kalian melindungi diri kalian sendiri dari bencana yang akan datang gitu. Wow, gue ngomongin bencana seakan-akan serem banget ya, but who knows ya. Bisa jadi goncangannya sebegitu hebatnya buat kalian. Karena emang di sini kalau gue lihat dari dice, mungkin kejadiannya nggak di bulan Juni ini. Si goncangan ini mungkin terjadinya di bulan Juli, Agustus, atau mungkin bahkan September gitu. Cuman tanda-tandanya sebenarnya udah mulai kelihatan di bulan Juni ini. Kita akan coba lihat lebih dalam lagi pakai kartu tarotnya. Gimana sih soal keuangan kalian ya, para Aquarius? Oke, gue udah ambil 3 kartu di sini. Akan kita lihat kalian dapat kartunya apa, tarotnya. Di sini ada The Magician, The Fool, sama King of Cups. Oke, highlightnya di The Fool. Entah kenapa gue ngeliatnya highlightnya di The Fool. Itu berkaitan ya sama si yang tadi sebelumnya gue bilang nih dari segi dice-nya, bahwa emang ada hal-hal yang perlu kalian cut gitu ya. Ada hal yang perlu kalian cut
sebagai bentuk perlindungan secara keseluruhan gitu. Karena kayaknya kalau misalnya kalian nggak ngekat nih spending yang kecil-kecil ini, yang mungkin kalian ngerasanya ya nggak apa-apa lah gitu, ini bisa jadi signifikan. Yaitu kayak ini pengeluaran yang kecil-kecil menjadi bukit gitu, yang sebenarnya kalau dihitung-hitung nggak gede juga cuy gitu. Atau sebenarnya kalian sadar bahwa ya ternyata nggak penting-penting amat nih, ternyata ada alternatif lain yang mungkin lebih murah atau lebih ekonomis gitu. Dan kalau gue lihat dari kartu di sini, kelihatannya memang kelihatannya seperti kalian itu tuh sudah terbuai gitu ya, bahwa kayak selama ini selalu ada pilihan yang mudah, selama ini selalu ada pilihan-pilihan yang instan gitu. Jadi sebenarnya kalian terbuai, jadi banyak pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu gitu. Kalau gue lihat dari kartu sih seperti itu. Jadi memang harus ada extra effort nih ke depannya. Gimana caranya untuk merampingkan lagi pengeluaran kalian gitu. Karena memang kelihatan di depan sana ini sebenarnya berkaitan gini. Di depan sana yang gue lihat nih, yang seperti tanda kutip bencana itu tuh suatu hal yang nggak bisa kalian hindarin. Itu suatu hal yang terjadi secara eksternal. Jadi kayak ibaratnya kalian di Jepang gitu ya, orang Jepang kan rumahnya bagus-bagus, maksudnya kayak dalam artian tahan gempa gitu ya. Itu kan karena mereka tahu bahwa kayak ya tempat tinggal gue rawan gempa gitu, jadi gue bikin bangunan-bangunan yang tahan gempa. Nah kayak gitu. Itu tuh kurang lebih attitude seperti itu. Kayak kalian tahu nih di depan sana ada hal-hal yang tidak pasti, ada yang berkaitan sama keuangan kalian yang nggak pasti, yang bisa terjadi bencana kapan saja. Jadi it's best to prepare. Memang lebih baik kalau misalnya kalian prepare gitu ya. Lebih baik kalau misalnya kalian prepare, lebih baik kalau misalnya kalian punya emergency funds ya, punya uang-uang untuk kondisi darurat kayak gitu. Nah kelihatannya instead of going to that emergency funds, banyak uang kalian yang kebuang untuk layanan-layanan yang instan gitu. Padahal sebenarnya ada alternatif yang lebih murah. Kurang lebih itu seperti itu. Jadi kayak emang ini butuh extra effort untuk kalian cari alternatif yang lebih murahnya ini, atau cari alternatif yang kayak bisa nge-cut cost kalian. Tahu gak sih yang gue lihat di sini adalah tuh kayak, tahu gak sih dongeng apa ya, yang serangga itu loh, yang dia selama musim semi, selama musim panas dia nggak siapin buat musim dingin. Akhirnya begitu musim dingin dia ngetok pintu tuh tetangganya, kayak boleh bagi makan nggak. Nah jangan sampai kalian jadi serangga itu, yang gue lupa itu serangganya entah belalang entah semut ya, yang dia selama dia masih punya duit dia foya-foya, dia nggak planning tabungan atau emergency fund. Begitu masuk ke winter, begitu masuk ke masa sulit, yang ada dia malah jadi nyusahin orang-orang di sekitarnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi memang di sini perlu ada yang prioritas kalian perlu diatur ulang nih untuk kalian para Aquarius untuk keuangannya. Coba kita lihat lebih dalam lagi pakai oracle-nya. Oke, di sini kalian dapat kartunya adversity, gratitude, dan freedom. Oke. Mungkin saat ini kalian punya kebebasan yang besar gitulah ya, dan coba ngeliatnya tuh gini. Mungkin kesannya dari tadi ketika gue bilang lo harus cari alternatif yang lebih murah, mungkin lo harus nge-cut cost, itu seperti kayak suatu hal yang mengekang ya nggak sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya lo mau lihat lebih jauh, lo mau lihat secara big picture, itu adalah upaya-upaya untuk mempertahankan agar lo punya financial freedom gitu, agar lo selalu mempertahankan freedom lo itu dalam segi financial. Jangan sampai ketika sekarang nih lo masih bisa berhemat, itu lo nggak mau hemat, begitu nanti ke depannya ketika lo ada di masa sulit, ya lo mau nggak mau ya gini, di masa sulit tuh pasti apa-apa jadi mahal ya, apa jadi kerasanya mahal. Mumpung sekarang lo masih bisa berhematlah. Mumpung sekarang lo masih bisa persiapkan diri lah gitu. Itu adalah bentuk lo bersyukur akan segala berkah yang diberikan Tuhan kepada lo selama ini gitu. Kalau misalnya lo tidak memanfaatkannya dengan secara optimal, secara efektif gitu, itu kan bentuk lo menyanyiakan nikmat Tuhan sebenarnya kayak gitu. Jadi memang di sini gue ngeliatnya ke depannya, mungkin nggak langsung di bulan Juni ini, cuman di beberapa bulan ke depan ada bau-bau bencana memang dari segi keuangannya. Jadi memang kayaknya di bulan, tapi tanda-tandanya udah bisa lo lihat dari sekarang
gitu. Ketika lo melihat tanda-tanda ini, bahkan sebenarnya nggak usah lo lihat sekalipun, lo harus bisa bikin sebuah habit yang baik dari segi keuangannya. Ya, jadi kayak harus ada yang di-restrict, karena habit yang baik ini adalah habit yang akan menyelamatkan kalian ketika kalian melalui masa sulit. Karena masa sulit itu kayak winter, kayak musim dingin. Kalian nggak bisa memerintahkan musim dingin untuk tidak terjadi, karena dia pasti akan terjadi gitu. Itu adalah external forces gitu, kekuatan yang terjadi di luar kendali kalian gitu. Kalian nggak bisa stop. Yang bisa kalian lakukan adalah mempersiapkan diri. Itu sih untuk kalian para Aquarius, kurang lebih readingnya seperti itu untuk kalian, untuk keuangannya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika gue ada salah kata. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa dilihat kontak info gue ada di deskripsi di bawah, atau kalian bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymaenof.com. Di situ ada kontak gue, ada price list gue, ada jadwal reading gue. Segitu aja dari gue untuk hari ini. Thank you and have a nice day.